Jadi sinergi tentu perlu terus kita kuatkan, penguatan tata kelola, lalu digitalisasi kan ada sistem apa itu Cortex ya dalam perpajakan. Jadi juga Tapi yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu juga menjadi PR yang saya rasa tadi tinggal kemudian ditingkatkan digitalisasinya, diintegrasikan datanya, kemudian law enforcement-nya dilaksanakan. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan seperti apa kinerja penerimaan negara. Seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati bersama dari tahun 2023, kemudian seperti apa gerakannya sampai dengan tahun ataupun outlook di era APBN 2026. Ini dia. Untuk 2023 ada 2.783,9 triliun, naik cenderungannya kita lihat untuk tren penerimaan negara dari tahun 2023, 2025 proyeksinya mencapai 2.865,5 triliun rupiah. Sementara tahun depan ditargetkan tembus di atas 3.000, tepatnya di 3.147,7 triliun rupiah. Dan selanjutnya dari sisi penerimaan perpajakannya seperti apa? Ini dia, kita akan cermati bersama juga 1.867,9 triliun di tahun 2023, sama trennya juga dengan penerimaan negara, dan ini dari sisi perpajakannya naik terus. 2025 diharapkan 2.076,9 triliun, tahun depan diharapkan ada 2.357,7 triliun untuk penerimaan negara dari sektor perpajakan. Nah, lantas bagaimana dengan tax ratio-nya? Ini dia, kita lihat rasio perpajakan kita, persentasenya terhadap PDB, produk domestik bruto, tahun 2023 10,31%, 2024 10,08%, 10,03% di outlook 2025 ini, sementara tahun depan diharapkan dalam era APBN mencapai 10,47% terhadap PDB. Itu dia beberapa data yang sudah sampaikan, kemudian kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Arif Rohman, kemudian juga Bapak David Sumual. Nah, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan, Pak David, dari sisi ekonomi Anda melihat, kemudian pertumbuhan ekonomi kita yang 5,12% di kuartal kedua, apakah ini lagi-lagi bisa menjadi pijakan yang kuat untuk mendukung target penerimaan pajak di tahun 2026, atau Anda yang sudah disampaikan begitu seperti Mas Arif, ya 92-95% lah begitu potensinya. Silakan Pak David. Ya, masih di mute sepertinya Pak. ya ini mungkin perlu upaya yang lebih baik lagi, lebih optimal lagi di semester 2 maupun juga sampai tahun depan supaya penerimaan pajak itu lebih baik lagi ya. Jadi saya pikir salah satu mungkin yang low hanging fruit ya yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengoptimalkan juga underground ekonomi ya. Oke. Underground ekonomi ini hitung-hitungan dari banyak sumber ya, baik internasional maupun penyedia data domestik itu sekitar 20 sampai 24%. Jadi itu cukup besar, setara mungkin sekitar 500-an triliun size dari underground ekonomi ini. Nah, ini tentunya keberadaan dari ekonomi bayangan atau underground ekonomi bisa menggerus basis pajak ya. Dan ini juga ada potensi masalah ketidakadilan juga buat pelaku usaha formal yang selama ini udah patuh. Jadi menurut saya selain tadi memang kita bergantung, kalau penerimaan pajak ini kan sangat tergantung pada kue ekonominya seberapa besar dan seberapa cepat nanti bisa tumbuh gitu ya. Oke. Tapi dan tentu penerimaan lain, kalau penerimaan lain kita bicara soal komoditas tentunya yang paling besar. Tapi juga kita harus gali juga dari sumber-sumber alternatif, sumber-sumber lain yang belum tergali secara optimal ya. Jadi sinergi tentu perlu terus kita kuatkan, penguatan tata kelola, lalu digitalisasi kan ada sistem apa itu Cortex ya dalam perpajakan. Jadi juga ya kita juga harus ya kita tidak menutup juga kita tidak menutup kemungkinan juga kan masih banyak celah juga ya terkait oknum dan lain-lain. Oke. Dan ini juga dalam rangka kita dorong juga sektor formal kita semakin besar ya, karena yang informal, kalau informalnya makin besar ini juga berarti kan penerimaan pajaknya nanti akan terganggu ya. Jadi ini dengan upaya ini kita harap penerimaan negaranya bisa meningkat
di satu sisi, tapi juga tidak mengganggu stabilitas ya. Karena Oke. kalau kita berbicara hanya soal tarif, Ya. gampang sekali naikin tarif gitu kan. Tarif kita naikin aja, nanti penerimaan pajak naik. Tapi nanti ujung-ujungnya pengaruh ke pertumbuhan ekonomi, apalagi kalau itu mempengaruhi sektor-sektor yang penyerapan tenaga kerjanya besar ya. Jadi nanti akan mengganggu juga penyerapan tenaga kerja kita khawatirnya. Jadi mungkin perlu ada Oke. upaya-upaya yang kreatif, yang inovatif dari segi potensi yang masih cukup besar. Tadi hitung-hitungan dari IMF yang saya pernah baca, terus juga dari macam-macam dari BPS dan lainnya itu yang cukup besar ya, sekitaran 500 triliun yang belum tergarap ya. Oke, nah pemerintah mengisyaratkan tidak akan mengeluarkan tarif baru atau pajak alternatif guna mengejut target penerimaan pajak. Nah, lantas seperti apa optimalisasi yang akan dilakukan pemerintah ini, Pak David, menurut Anda di tahun depan? Ya ini ya tadi yang saya katakan Mas Pras ya, kalau hanya bergantung tarif sangat mudah kita naikkan tarif, tapi kan kita tahu juga waktu di awal tahun sempat tuh ya ada Ya. wacana kenaikan tarif PPN misalnya, tapi kan protes dari masyarakat luas ya. Karena ujung-ujungnya kan kalau pajak itu yang bebannya bukan ke pengusaha sebenarnya. Oke, Bebannya itu ke masyarakat luas yang kan kalau pengusaha kan gampang aja dia transmisikan aja ke harga penjualan produknya gitu kan. oke. Nah itu akan jadi beban masyarakat tentunya. Jadi perlu upaya-upaya kreatif dari pemerintah. Dan di saat yang sama juga kita lihat kan sekarang lagi ramai nih kenaikan di beberapa daerah memicu demo. Ya, Apa itu yang kemarin pajak Bupati, bumi ya? bangunan ya. oke. Nah ini juga makanya kita perlu percepatan juga dalam kita memutar roda ekonomi nih, karena sebagian ini kan karena ada beberapa flagship program pemerintah juga yang belum jalan optimal ya. Baik. Jadi kita mau dorong juga nih yang flagship program pemerintah supaya jalan optimal, perputaran uangnya juga jadi lebih cepat. Ya, Sehingga apa nih kan karena ini sebagian juga kan ditarik ke program-program tersebut. Jadi transfer apa ke daerah itu kan ditarik tuh. baik, Nah, baik. akibatnya daerah kan kekurangan dana. Nah, mereka harus optimalisasi juga tuh. Tapi ada juga daerah yang nggak mau pusing, mungkin dia naikin aja tarifnya gitu, PBB-nya atau yang lain gitu ya. Baik, baik. Nah, itu yang mungkin juga harus kita pikirkan bagaimana mempercepat tadi supaya perputaran ekonomi tadi dikatakan Mas Arief juga kan ini belanja pemerintahnya belum optimal ya di semester 1. Oke. Nah, kita percepat sehingga tadi perputaran uang bergerak Baik. sehingga juga akan menambah penerimaan negara tentunya lewat pajak. Oke, oke. Nah, Mas Arief, lantas bagaimana Anda melihat dengan beberapa potensi tadi? Tidak ada lagi pajak baru akan dikeluarkan. Kemudian bagaimana Anda melihat urgensi kalau kita yang ditunggu-tunggu kan Cortex System nih. Nah, Anda melihat sebenarnya sudah sesuai harapan atau tidak? Sehingga itu bisa menjadi booster juga untuk penerimaan pajak kita misalnya, Mas Arief. Ya, baik Mas Pras. Jadi memang Cortex yang selama ini kita dalam tanda petik kita agung-agungkan akan menjadi game changer ya bagi penerimaan perpajakan kita, memang belum bisa berfungsi secara optimal ya kalau kita lihat. Bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas David bahwa salah satu kalau menurut kami kunci dari peningkatan penerimaan perpajakan kita adalah yang pertama adalah soal digitalisasi. Nah, digitalisasi ini akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan data sehingga potensi-potensi ekonomi yang memang tadi kita lihat dulu yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu bisa betul-betul terlihat tergali potensinya. Kemudian yang kedua, setelah potensi-potensi itu terlihat dengan pengintegrasian data, tentu adalah law enforcement. Karena kalau kita lihat sejauh ini memang masih banyak sekali objek-objek pajak yang belum dikenai pajak yang seharusnya begitu. Jadi ini menjadi penting sebelum nanti kemudian hal-hal yang tadi pseudo ekonomi, underground ekonomi juga perlu digali secara lebih serius lagi. Tapi yang sudah masuk ke dalam sistem ekonomi kita itu juga menjadi PR yang saya rasa tadi tinggal kemudian ditingkatkan digitalisasinya, diintegrasikan datanya, kemudian law enforcement-nya dilaksanakan. Oke, tapi menurut Anda cukup optimis sebagai pelaku perpajakan begitu Mas Arief untuk target tahun depan? Untuk tahun 2026 ya Mas Ya. Pras ya. Jadi kalau kita lihat 2025 ini itu kan ada semacam anomali. Di satu sisi pertumbuhan ekonomi luar biasa di angka 5,12% ya Yap. Mas Pras.
tapi pertumbuhan penerimaan perpajakannya justru menurun sekitar 6,21%. Nah, ini tentu menjadi catatan kritis kita bahwa mungkin ada juga yang mengatakan atau meragukan soal data pertumbuhan, tapi kita tidak mau Oke. terjebak di dalam diskusi itu, tapi kita lebih pada artinya bahwa ada kekurang cakapan dari otoritas pajak dalam menghimpun penerimaan negara. Jadi kalau ekonomi tumbuh, seharusnya penerimaan perpajakan juga tumbuh, walaupun ada perbedaan lah ya. Walaupun bisa juga seharusnya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Kalau kita bicara perpajakan, itu kan kadaluarsanya 5 tahun. Artinya tidak hanya mengejar penerimaan di tahun berjalan saja, tapi juga bisa menggali dari data-data 5 tahun ke belakang, sehingga Oke. potensi pertumbuhannya seharusnya bisa lebih besar dari potensi pertumbuhan ekonomi kita. Oleh karenanya kemarin sebagaimana adanya wacana untuk memperkuat otoritas pajak ini menjadi penting, dan harapan kami tentu ini tidak sekedar menjadi wacana tapi bisa direalisasikan di masa kepemerintahan Oke. Prabowo ini, begitu Mas Baik Pras. ya, itu dia beberapa rekomendasi atau mungkin review yang sudah disampaikan pelaku usaha kemudian ekonomi ya terkait dengan target dari ya penerimaan negara kita begitu di tahun depan mencapai 3.147 triliun rupiah. Baik, Pak David kemudian Mas Arief, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Sampai berjumpa kembali Pak David, Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih, Ya. Mas. Terima kasih. Terima Mas kasih. David. Ya, makasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.